Bayu akan menerima dia sebagai istri. Kamu tahu, kalau bukan karena Kirana, kami juga tidak mau menerima ponakan kamu tinggal di sini. Saya gak punya hati kan. Pak, Pak Satpam, ayo cepat usir dia dari sini. Pak, pergi Pak. Cepat Pak, cepat pergi. Kanza, Om tidak akan membiarkan kamu lebih lama lagi tinggal di sini. Secepatnya Om akan mengeluarkan kamu dari neraka ini. Dokter Rafiq. Ya, Dokter Rafiq yang menyebabkan kekacauan. Dokter Rafiq harus menyelesaikan semua masalah ini. Tolong! Tolong bukain! Tolong bukain pintunya! Tolong kaki saya tersengat kalajengking, tolong buka pintunya! Berisik banget sih malam-malam begini. Bikin orang gak bisa tidur aja. Diam aja kamu tuh. Gak tahu diri banget sih. Saya mohon buka pintunya, saya mohon. Kamu itu emang gak dengar apa kata Bu Lastri? Kamu itu akan tetap di dalam. Ningsih, Tolong! Tolong! ada apa sih? Siapa yang teriak-teriak? Bina ngapain kesini? Sepertinya suara Ibu Kansa di dalam. Bi Ina gak usah ikut campur. Bina mau saya laporin sama Bu Lastri. Biar Bi Ina itu dikeluarin dari rumah ini. Udah Bibi masuk aja. Udah sana. Jangan ikut-ikutan. Udah sana. Udah sana. Bi, tolong, Bi. Saya tersengat kalajengking, Bi, tolong buka pintunya. Ratu Lebay, kamu rasain tuh. Lagian kamu pakai mimpi segala mau jadi orang kaya. Mendingan kamu diem aja dan tidur. Apaan sih, Kak? Kok kita malah pergi sih dari sana? Ya kalau kita nggak pergi lu bakal digangguin terus sama cowok itu. Bikin lo pengen vlog gue ke tengah venue tau nggak? Kan kita bisa berbaur di sana. Yang ada di otak gua itu cuma selamatin lu doang. Gua nggak pikiran kalau kita bisa berbaur di venue. Banyak banget sih lo. Jadi balik ke sana. Ini udah nanggung Kak. Ngapain balik lagi? Kalau tuh cowok masih dinungguin di sana, itu gimana? Abis lu. Allah Kanza. Itu kayaknya omnya bukan satu. Asik nih kalau dikerjain. Lo ngapain? Gue cuman bikin dia sport jantung doang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dasar anak-anak kurang ajar. Gak sopan. Ya Allah. Ojek. Bang antar saya bang. Ayo Pak, ayo. Iya Bang, sana Bang. Lihat ya tadi, reaksi dia sebelum gue tabrak. Pucat banget kan? Sebenarnya gue juga deg-degan sih. Gue kira lo pengen nabrak dia beneran. Iya. Kalau jadi masalah bokap bisa ngamuk tau. Enggak lah. Coba bangun. Bantu. Boleh, makasih. Dokter Rafiq. Ada pasien yang datang ya? Dokter Rafiq. Pak Hasan. Ngapain dia malam kesini? Apa ada masalah sama keluarganya ya? Dokter, dokter tolong saya dokter. Ada apa sebenarnya Pak Hasan? Keponakan saya Kansa disiksa di rumah Bayu dokter. Tolong keponakan saya dokter. Pak Hasan tenang aja Pak. Saya tahu banget keluarganya Bayu kok. Nggak mungkin Bayu menyiksa Kanza Pak. Kenyataannya seperti itu dokter. Kansa disiksa.
Kansa disiksa sama Bayu, dokter. Saya hanya ingin Kansa mempunyai kehidupan yang baik. Ini salah saya, dokter. Saya telah menikahkan Kansa dengan laki-laki itu. Kenyataannya dia siksa Kansa. Saya yang salah, dokter, tolong. Tolong saya, tolong keponakan saya, si Kansa. Ya, besok saya akan menemui Bayu, Pak. Betul, dokter. Iya. Saya pegang janji, dokter. Saya janji, dokter. Saya pegang janji, dokter, untuk menolong Kansa. Apa yang sudah kalian lakukan, Bayu? Bu Lastri, bagaimana kalian bisa memperlakukan Kanza seperti yang diceritakan Pak Hasan? Kamu menikahinya. Kamu suaminya, Bayu. Kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Ini memang semuanya salah Om. Om yang membuat kamu menderita. Om keluarkan kamu dari rumah Mbak Asi. Tapi malah Om biarkan kamu masuk ke dalam rumah yang seperti neraka. Mengulang sebenarnya ini juga salah Mama sih. Maksud kamu? Harusnya Mama bilang ke Dani dan Kak Nadia kalau Mama mau ke rumah Allah. Dan Mama pasti kembali lagi dengan baju yang baru. Jadi Kak Dani dan Kak Nadia percaya sama Mama. Seperti aku sekarang bisa menerima Mama. Indahnya rasa cinta itu lagi. Ibu belum bisa nemenin kamu terus. Walaupun kamu bukan anak ibu, tapi ibu sayang sama kamu, nak. Maafin aku, Om. Menurutku ini udah keputusan yang terbaik. Aku gak mau ngecewain Kirana. Cintanya begitu tulus. Dan dia berhak mendapatkan seorang ibu. Aku kehilangan ibu saat masih kecil. Karena itu aku tahu gimana rasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari ibu. Apa sekarang udah dekat ajalku, ya Allah. Kenapa cobaan begitu berat sekarang? Aku cuma minta Dani dan Nadia jadi anak yang baik, ya Allah. Dan untuk Mas Bayu, tapi tolong kasih istri yang baik untuk dia. Aku mohon untuk Kirana, tolong jangan dapat ibu tiri yang jahat, ya Allah. Jangan dapat ibu tiri seperti ibu aku. Gue Tasya. Gue saudara tirinya Kanza. Tapi pasti gue lebih baik dong dari Kanza. Kalian semua yang udah memaksa Kanza menikahi duda beranak 3 itu. Nah, ini saatnya bikin perhitungan.
Tasya? Kita ngedance yuk. Tadi lo ngerasa nggak bisa ngelupain si Kanza. Tapi begitu lo lihat gue lebih cantik dari Kanza, lo langsung lupa kan sama dia. Dance terus Tasya. Ayo Tasya. Ayo. Dance terus Tasya. Tasya. Gimana sih? Kamu ikutin dong apa mau Riko. Udah joget aja. Aku malu ini dilihatin semua orang sama. Udah. Kamu pokoknya ya tugas kamu itu membuat Riko lupa sama Kanza. Kamu lakuin apapun yang dia mau. Joget lagi. Tasya. Ayo Tasya. Semuanya lu perhatiin nih. Ini cewek menghalalkan segala cara demi uang. Bahkan ibunya udah menjual kakaknya ke duda beranak 3. Dan bahkan demi uang juga, ibunya membiarkan dia dipermalukan di depan kita seperti ini. Dasar mata duitan. Lo tuh kurang ajar ya. Gue gak perlu itu semua. Itu ya ampun uangnya belum ada. Bodoh amat. Aduh, balikin deh minumannya nih. Tasya, berhenti. Mama bilang berhenti. Ma, Riko tuh udah ngomong kurang ajar banget ke aku. Dia ngatain aku perempuan murahan. Udah gitu dia juga ngomongin jelek-jelek tentang Mama. Oh, iya? Dia bilang katanya Mama mau ngelakuin apa aja demi duit. Oh, dia ngomong gitu. Ya biarin aja. Buat Mama sih gak ada pedulinya. Yang penting buat kita itu kita dapat duit. Udah, itu titik. Ya letak harga diri aku di mana dong? Astaga, Tasya, anak Mama cantik. Kamu pikir dengan mempertahankan harga diri kamu bisa makan enak, hidup enak gitu? Bisa? Udah deh. Lupain masalah harga diri. Percuma, Ma, aku deketin si Riko. Si Riko tuh gak suka sama aku. Dia cinta sama si Kanza. Sekarang kamu tahu kan gimana perasaan Kanza ketika mama kamu ini memaksa Kanza untuk menikahi laki-laki dengan istri 3. Uping lo ya? Uping lo. Tasya! Nyebelin banget sih. Kesel gue jadi kayak gini nih. Kesel banget. Aku juga berharap Kanza bahagia, tapi kenyataannya nggak begitu. Ya Allah, tolong lindungilah Kanza di rumah itu. Jagalah dia di saat aku tidak bisa menjaganya. Engkaulah sebaik-baiknya penjaga. Mama lagi apa ya? Aku bangunin Mama deh. Oh iya, kan aku belum mandi dan juga belum gosok gigi. Nanti Mama kebauan, aku harus mandi. Gawat, Kirana sudah bangun, si Kanza masih tidur di kamar belakang. Neng sih, kamu gimana sih? Bangunin si Kanza itu, udah pagi. Tuh, si Kirana udah nyari dia. Ya ampun, maaf Bu, Ibu Kanza tuh berisik sekali, saya jadi nggak bisa tidur Bu semalam. Aduh, kalau dia belum bangun, kamu ambil air putih di botol, kamu siramin supaya dia cepat bangun. Ya. Ya, cepet siap Bu. Siap. Cepetan. Mama, bangun Ma. Repot aja. Bangun, udah pagi nih, bangun.
Udah kayak nyonya besar aja, masih tidur. Bangun! Kamu terusin tuh, sandiwara kamu jadi mamanya Kirana. Bangun! Kenapa nih? Jangan-jangan dia mati lagi nih. Mama! Mama! Ma! Mama! Kok Mama nggak jawab? Ma! Mama! Ma! Mama! Mama! Loh, pagi-pagi ngapain Kirana di sana? Kirana, Mama! Kirana, kamu ngapain di sini? Om Rafiq, aku mau bangunin Mama tapi kamarnya dikunci. Makanya aku lewat jendela. Loh, kamarnya kosong. Kansa juga nggak ada di sana. Spraynya aja rapi, seperti nggak ditempatin. Mama! Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan yang dikatakan Pak Hasan. Kirana, kita masuk dulu ya nak. Om mau ketemu sama mama papa kamu. Tapi Om, Kamu main dulu tuh sama Kak Nadia sama Kak Dani. ya deh. Aduh, Ningsi ini kemana sih? Cuma bawa dia ke ruang tamu kok lama banget. Baik. Tumben, pagi-pagi sudah nongol. Ada apa? Hah? Mendingan kita sarapan dulu, yuk. Bay, aku harus bicara sama kamu, Bay. Tentang Kanza. Jangan-jangan dia masih tidur. Dia kira itu dia Tuan Putri. Nanti dibangunin, baru dia bangun. Ibu! Gawat bu. Itu kenapa Biningsi teriak-teriak seperti itu? Coba kita lihat. Baik. Ada apa ini? Kenapa? Mati bu. Siapa mati? Mati siapa? Bukan Sabu. Saya periksa dulu. Semoga Kanza masih hidup. Iya, Rafiq. Iya. Perempuan ini nggak bakal mati semudah itu. Kalian ini kenapa sih? Kalian nggak punya hati? Kanza ini manusia. Nggak seharusnya diperlakukan seperti ini. Kanza masih hidup. Tapi seperti itu, digigit sama sesuatu. Pasti kalau digigit itu menggigit Kanza. Bi, cepat ambilkan tas saya, Bi. Iya dok. Sebentar.
Kenapa Kanza ada di sini? Kenapa nggak di kamarnya, Bay? Walaupun kamu tidak mencintainya. Tapi dia istri kamu, Bay. Dia bukan pembantu yang kamu bisa hina seenaknya, Bay. Rafiq, kita bicaranya nanti saja. Sekarang kita pindahkan Kanza ke kamar depan, ya? Kalian sampai hati menggebok pintu ini. Kalau begini Kanza nggak mungkin lari atau minta tolong. Semua ulahmu, Bayu. Ulahmu. Pak, Mama kenapa? Pak, Mama kenapa? Mama. Pasti dia bikin drama lagi nih, cari perhatiannya papa. Oma lihat kan Oma, itu pinter banget main dramanya. Padahal kan Oma ada kunciin dia di kamar pembantu. Tapi dia bisa bikin papa rela gendong di kamar. Kan licik banget. Ini tasnya. Mama, Oma jangan tinggalin aku lagi, Ma. Mama jangan tinggalin aku lagi, Ma. Jangan pergi lagi, Ma. Mama. Ternyata Kanza bukan cuma digigit binatang. Tapi juga ada luka di kakinya. Sepertinya terkena benda tajam. Mudah-mudahan lukanya nggak infeksi. Mama mau, Ma. Mama mau. Mau. Tolong Om Rafiq, tolongin mama aku, Om Rafiq. Om akan lakukan yang terbaik untuk menolong mama kamu, sayang, ya. Mama nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Bayu, kenapa kamu? Aku nggak tahu kenapa situasinya jadi seperti ini. Ya seharusnya kamu tahu dong. Ini kan rumah kamu. Bagaimana mungkin kamu nggak tahu kalau Kanza ada di kamar seperti itu? Apalagi ada gembok di pintunya. Ini pasti ada yang salah. Ya, jelas ini adalah kesalahan. Kesalahan kamu yang sampai merenggut nyawanya Kanza. Bayu, kamu sudah menikahi Kanza dengan sah. Begini cara kamu memperlakukan seorang istri. Kanza hampir sempat mencuri. Dia dengan omnya hampir mencuri perhiasan Sarah. Kamu bilang kalau Kanza itu adalah perempuan baik-baik. Ternyata enggak, sama aja. Perempuan yang juga butuh harta. Tapi salahnya dia mau mencuri perhiasannya Sarah. Istri yang paling aku sayang, paling aku cintai. Bayu, aku bisa meyakinkan kamu kalau Kanza itu bukan pencuri. Aku punya buktinya.
Ya, seharusnya kamu bisa mengumpulkan banyak penjelasan sebelum menuduh seseorang itu pencuri, Bayu. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan ibu kamu. Ya bisa jadi kan tadi malam ibu kamu yang mengunci kamarnya Kanza. Kamu menuduh ibuku? Hah? Aku cuma bicara kemungkinan, Bay. Kamu harus pertimbangkan itu. Dan ada satu hal yang kamu nggak boleh lupa tentang Kanza. Apa maksud kamu? Kanza itu anak yatim piatu, Bay. Dia tahu banget gimana perihnya kehilangan seorang ibu. Kenapa dia mau menikahi kamu? Karena dia nggak mau anak-anak kamu terus-menerus bersedih karena kehilangan ibunya. Hargai pengorbanannya, Bay. Kalau kamu nggak bisa menghargai pengorbanannya, bebaskan dia. Karena kamu nggak bisa seenak-enaknya meningkatkan sosok Kanza dengan Kirana untuk mendapatkan sosok seorang ibu, sedangkan kamu sendiri juga nggak bisa menghargai Kanza sebagai sosok seorang istri. Bayu, kamu sudah menikahi Kanza dengan sah. Takutlah kepada Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah, pagi ini saya bisa berada di sini. Karena kalau terlambat beberapa menit aja, racun kalajengking itu bisa menyebar ke otak, ke jantung, dan... Tolong jangan dikasih tahu ke Om Hasan. Aku nggak mau kalau misalkan Om Hasan sampai tahu keadaan aku dan apa yang udah terjadi sama aku. Makasih ya Om, aku takut banget. Aku nggak mau Mama ke rumah Allah lagi. Kalau Mama pergi, aku harus ikut. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Kalau gitu, Mama janji, Mama nggak akan ninggalin aku lagi. Iya sayang, Mama janji. 1000 kali. Kirana, kamu jaga mama kamu baik-baik ya. Ya Om. Baik. Kamu itu beruntung mendapatkan istri seperti Kanza. Dia itu anugerah buat kamu. Tinggal kamu yang harus tahu bagaimana cara mempergunakan anugerah itu. Dani, kenapa ngeliatinnya gitu banget? Tuh Om Rafiq tuh. Mungkin dia temannya Papa. Tapi dia yang bawa Kanza ke rumah ini. Kalau bukan saya bikin masalah, berarti itu gara-gara dia. Lo tahu sedikit-sedikit tentang mesin mobil kan? Tahu Kak. Kenapa emangnya? Kita kasih Om Rafiq sedikit pelajaran. Karena dia udah bawa Kanza ke rumah ini. Beres. Halo Pak, ini saya baru ketemu dengan Kanza. Iya, kondisinya baik-baik aja Pak. Oh iya ya, tunggu sebentar ya Pak ya. Bayu, ini Hasan, omnya Kanza. Dia khawatir dengan keadaan Kanza. Tolong kamu katakan sama dia, Kanza baik-baik aja. Dan kamu akan menjaga Kanza selama dia ada di sini. Kamu harus janji sama dia. Ya, halo. Iya Pak Hasan. Iya Pak. Tenang Pak Hasan. Kanza baik-baik saja. Saya akan pastikan juga kalau Kanza akan tetap sehat dan aman. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lindungilah keponakanku Kanza ya Allah. Jangan biarkan apapun masalah menimpa dia. Tasya! Tasya! Aduh, lihat tagihan kartu kredit kamu ini banyak banget. Siapa yang bayar? Hah? Siapa?
Biar gak kebiasaan, biar mama patahin. Jangan, ini kartu kredit aku sih. Biar kamu gak boros, gak baca-baca terus. Mama jangan. Biar Jangan nikahin aku, jangan. Jangan. Terus siapa itu? Yang bayar itu semua siapa? Lihat nih, lihat. Tagihannya berapa? 50 juta! Astaga, Tasya! Jadi ceritanya kamu berpikir ini belanjaan kamu yang bakal bayar tuh si Ferry? Ferry yang mau bayar, ah? Makanya kamu tuh kalau dikasih tahu sama mama dengerin. Ferry aja dipepet sama kamu. Riko! Dia itu bisa membuat masa depan kita lebih baik, lebih bagus. Dan bisa mengeluarkan semua permasalahan keuangan di keluarga kita. Ngerti gak kamu? Ma, aku tuh udah usaha. Emangnya kurang keras usaha apa lagi sih aku? Hah? Lagi memang mama lupa si Riko itu mempermalukan aku kayak apa? Hah? Lagian Riko tuh orangnya susah, Ma. Dikit-dikit pikirannya Kanza, ya ampun. Pusing kepala, Ma. Mending kita ganti target aja lah. Ngomong apa ganti target? Jangan gilingan kamu ya Tasya ya. Riko itu udah hampir aja kamu dapetin. Gimana sih kamu? Jangan patah semangat kayak begitu. Buat dapetin Riko itu aduh gampang. Buat bikin dia kelopok sama kamu itu urusannya kecil. Kamu tahu kan kalau Riko seneng banget sama perempuan yang bernama Kanza. Ya kan? Tahu? Paham? Ya udah kalau gitu kamu berubah jadi seperti dia, berubah jadi seperti Kanza. Mata kamu disini-siniin, jangan suka mendelik atau melotot-melotot. Jalan itu yang tenang, ya. Kayak si Kanza, jangan kabak kerubuk. Ini juga nih rambut jangan suka dipotong-potong lagi, dipanjangin, ngerti nggak? Dia udah berubah, hidupnya udah enak, jadi orang kaya raya. Nah kamu nggak ada berubah-berubahnya. Tetap aja Miss Queen ya, kamu tuh Miss Queen, betah banget kamu tuh. Ya bisa sih kalau aku ngikutin gayanya Kanza jadi lebih feminim, lebih cantik. Tapi kan Riko nggak mau deket-deket sama aku. Jadi Riko nggak mau deket-deket sama kamu? Iya. Mama punya cara jitu. Kamu tahu Riko itu sayang sekali sama ibunya. Jadi kamu deketin ibunya, kamu pepet ibunya. Dengan begitu, kamu bisa masuk dengan mudah di kehidupannya Riko. Bener banget tuh, Ma. Aku bisa lakuin itu. Mama bener-bener pinter banget, Mama idaman. Kamu harus bisa, kamu harus berjuang. Oke, Riko. Aku harus keluar dari rumah monster ini. Aku gak bisa terus-terusan di sini. Mama! Mama! Kok nggak ada sih Mama? Riko. Sudah, biarin aja. Mungkin mama kamu itu tidak mau dia ada di sini. Nggak usah pikirin dia. Sudah. Yang terpenting, kamu sekarang adalah anak Pak Sastro. Generasi penerus Sastro Wardoyo. Mama sendiri yang nggak mau ada di sini. Bukan salah gue juga.
Loh, kok dia bisa bocor? Loh, Rafiq masih di sini? Ada apa? Ini, Bay. Oli mobilku bocor, Bay. Untung ketahuan di sini, kalau di jalan kan bahaya. Kayaknya aku nggak mau ambil risiko. Ya udah, biar aku antar kamu pulang aja. Mobil kamu biar aja di sini, kan aman. Nanti kita di jalan telepon derek untuk membawa ke bengkel, ya? Nggak ngerepotin kamu, Bay? Oh, enggak, biar aku ambil kunci dulu ya. Ma, Oma mau kemana? Mama lapar sayang. Mungkin Mama mau masak. Mama diam di sini aja. Sekarang gantian. Aku yang merawat Mama. Tadi aku bikinin cereal sama roti buat Mama, tapi Mama maunya bubur. Aku suruh Bingsi aja deh. Biningsi, bawa makanan dong buat Mama. Iya, sebentar ya. Sabar ya, Ma. Alah, gayanya ibu tiri aja udah kayak putri. Kirana, sini. Ya, Oma. Ibu lapar? Mau kesuapin? Ini makan. Bu, stop main sandiwara, Bu. Kita tahu kalau ibu tuh licik. Ini semua cuma sandiwara, kan? Nadia, ibu gak sandiwara. Ibu beneran sakit. Ibu kira kita tuh sepolos Kirana, hah? Aku gak bisa dibodohin. Ngerti? Lastri kemana aja nih? Apa kabar ya? Udah lama nggak ketemu. Oma, teman-teman Oma mau kesini karena mau jenguk Mama ya? Oma mau jenguk Mama aku ya? Ayo lihat Mama aku, dia cantik banget. Maksud Kirana apa ya? Bayu sudah menikah. Kok enggak bilang-bilang ya? Jeng, kamu mau rahasia-rahasiaan ya? Kok kita nggak diundang sih? Padahal pernikahan seorang Bayu loh. Iya loh, Jeng. Masa kita nggak diundang sih? Itu kan baru akad nikahnya saja. Kita memang rencana mau bikin resepsinya. Tapi dengar sendiri anaknya ngomong kalau mamanya itu lagi sakit. Ibu-ibu lagi kumpul semua. Nak Bayu, apa kabar? Baik. Selamat ya atas pernikahannya. Ya, terima kasih. Nak Bayu, dengan kamu menikah lagi, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau rumah tanpa ibu, itu akan berantakan loh luar dalam. Kamu menikah lagi itu kamu menolong anak-anak kamu, ya? Iya, tentu. Iya, jangan dirahasiakan juga Bayu. Kan semua pernikahan itu semua harus tahu. Masa kita nggak diundang ya? Iya loh, Nak Bayu. Iya, kalau soal itu silakan saja tanya sama ibu.
Ya, sudah. Ibu-ibu silakan dilanjut ya. Saya permisi ke dalam dulu. Terus, bukan saya pengen dibikin pernikahan gitu sama papa? Kanza, di mana kamu? Kok hari ini kamu nggak kelihatan? Baik, sebaiknya kamu pertimbangin lagi deh. Percaya sama aku, Kanza ini orangnya baik-baik. Kalau nggak nanti kamu bisa nyesel loh, baik. Yaudah, aku turun di sini ya. Terima kasih banyak udah nganterin. Sama-sama. Ayo, Pak. Pak, ayo Pak, saya bantu keluar Pak. Bapak, ada apa-apa Pak? Enggak. Saya enggak apa-apa. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Tidak apa-apa Pak. Memang sudah seharusnya kita saling tolong-menolong Pak. Ayo cepet dibawa ke rumah sakit, Pak. Biar Mas ini aja nganterin. Ayo, Pak. Iya Pak. Bapak saya antar ke rumah sakit ya Pak? Atau ke rumah Pak? Enggak apa-apa. Biar saya sendirian aja. Nanti biar saya telepon taksi online. Oh ya, ini kartu nama saya. Ini, pegang. Kartu nama saya. Kalau kamu perlu apa-apa, hubungi saya saja ya. Oh iya Pak, saya Riko Pak. Iya Riko, terima kasih. Pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Hati-hati Pak. Satu kakiku sudah ada di dalam rumahmu, Bayu. Tinggal selangkah lagi, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Kamu gak akan bisa mengambil perempuan yang aku cintai. Aku akan ambil balik dia. Kamu gak akan bisa mencintai Kanza seperti aku mencintainya. Kamu gak pernah sadar bahwa Kanza itu tak ternilai harganya. Mas, iya.
Kansa, kamu bisa suruh pembantu untuk bersihin sudut-sudut kamar. Nanti kalau ada binatang lain gigit kamu sama anak kamu gimana? Iya Bu, nanti saya bilangin sama Bibi. Wanita ini memang pintar bersandiwara. Sebentar saja dia sudah dapat simpati teman-temanku. Sakit aja, cantik. Pinter ya Bayu mencari istri. Ya dong, mama aku memang cantik. Iya, secantik Sarah. Oma, ini memang mamaku, Sarah. Aduh, Kirana kenapa bicara begitu? Bagaimana kalau teman-temanku salah tanggap? Nanti dipikir dia berhalusinasi lagi. Kansa, kamu beruntung sekali loh. Kirana sudah menganggap kamu seperti mamahnya sendiri. Iya, kamu pasti orangnya ramah dan penyayang. Buktinya, Kirana langsung bisa menerima kamu sebagai ibunya. Jarang loh Ibu Tiri sekarang menerima anak tiri yang begitu tulus. Ya, iya. Jeng Lastri, selama ini punya menantu baik Pak Permata, kok diumpet-umpetin ya? Jeng, sebenarnya nggak ditutup-tutupin. Cuma memang kejadiannya begitu cepat karena begitu si Bayu menikah dengan Kansa itu sakit. Dan saya juga belum bisa memperkenalkan Kansa. Iya, Jeng Lastri, kalau ada arisan lagi, Kansa diajak ya. Biar seru, juga biar akrab, mertua sama menantu. Iya kan, Jeng? Iya, nanti saya ajak. Kapan nih resepsinya? Kita diajak loh, jangan sampai gak diajak. Pokoknya kalian tenang aja, pasti saya ajak. Tapi ya kita harus bersabar menunggu kesembuhannya Kansa dulu, karena kakinya kan digigit sama kalajengking. Kami doain juga biar Kirana punya adik ya. Asik ada adik. Jadi rame. Gue sih nggak sudi punya adik tiri dari dia. Gue juga nggak akan biarin dia dapet pesta resepsi. Iya, kalau begitu Ibu, ayo kita ngobrol di luar aja ya. Ayo, yuk. Pamit yuk. Kansa, kita pamit dulu ya. Jangan lupa obatnya diminum biar cepat sembuh ya. Ayo, Kansa ya. Kita di luar aja yuk. Biar Silakan. istirahat nih. Bener mah, kita akan bikin pesta karena mama udah pulang. Aku boleh undang teman-teman aku. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Kenapa aku berharap lebih? Jelas-jelas Mas Bayu gak mau mengadakan pesta. Dia pasti akan menolak ide Ibu Lastri buat bikin pesta resepsi. Mama kenapa nangis? Enggak kok sayang. Nanti jangan ada yang dapat lagi. Iya, seru banget deh kita ya. Jeng Lastri, jangan lupa ngundang kita ini di pernikahannya Bayu dan Kansa. Ya pasti itu, kita datang semua deh pokoknya. Ya. Biar rame, kalau kompak datang gitu Ya, ya. betul sekali itu. Kalau begitu kita pamit dulu ya, Jeng ya. Oke. Makasih. Yuk. Jangan lupa. Iya. Mari, Jeng. Iya, hati-hati. Mama kan beneran kan pengen bikin pesta itu untuk perempuan itu sama papa?
Oma, Oma kok diem aja sih? Kan aku nanya. Oma, dengerin aku dulu. Oma tahu kan dia perempuan gak bener? Oma jangan dengerin kata-kata temen Oma itu. Dia tuh gak tahu keluarga kita tuh kayak gimana. Oma. Kupingku masih sakit gara-gara ledakan tadi. Tapi kenapa tadi mobilku bisa begitu? Padahal sebelumnya saat mengantar Rafiq masih baik-baik saja. Sarah, kamu kenapa menangis? Lihat diri kamu, Mas. Kamu hampir saja meninggal karena kecelakaan. Bagaimana anak-anak? Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, warisan dan kenang-kenangan aku untuk kamu hanya anak-anak. Anak-anak sangat berharga untuk aku, Mas. Aku gak akan bisa tenang kalau anak-anak gak terurus dengan baik. Sarah. Mas, aku berterima kasih sama kamu. Kamu sudah menepati janji kamu sama aku. Kamu udah menikah dengan Kansa. Kansa itu baik. Aku bahagia melihat Kansa bersama kamu dan anak-anak. Aku lihat Kirana juga bahagia dengan kehadiran Kansa. Tapi harusnya kamu gak membiarkan Kansa diperlakukan semena-mena seperti ini. Kansa hampir celaka. Dia hampir meninggal. Aku gak mau terjadi sesuatu yang buruk lagi. Aku mohon sama kamu, hargai Kansa. Perlakukan dia selayaknya istri kamu. Terima dia, Mas. Sarah, kamu belum mengerti juga. Aku nggak bisa, Sarah. Aku ini nggak bisa menerima perempuan lain di hatiku. Di hatiku ini cuma ada kamu, Sarah. Cintaku itu cuma untuk kamu, Sarah. Tapi aku sudah nggak ada. Aku udah meninggal, Mas. Yang ada di samping kamu hanya Kansa. Kamu harus bisa menerima dia di hati kamu. Enggak, Sarah. Aku tidak akan pernah bisa menerima dia. Kamu boleh minta yang lain, tapi jangan pernah menyuruh aku untuk menerima dia. Di hatiku ini cuma ada kamu. Cintaku cuma untuk kamu, Sarah. Kalau begitu, kamu juga akan kehilangan aku. Apa kamu bilang? Enggak, Sarah. Kamu tetap di sini. Sarah, kamu jangan pergi. Aku mohon jangan pergi. Sarah, jangan pergi. Sarah. 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 Pak. Bapak baik-baik aja kan? Enggak apa-apa, Mas. Maaf. Saya lanjut jalan aja, Pak. Udah, Mas. Jalan aja, nggak apa-apa.
Sayang, sayang bantuin mama bangun yuk. Tapi kan kaki mama. Tapi kalau misalkan dibiarin kayak gini terus makin sakit. Bantuin mama ya. Iya, Ma. Oma jawab aku, jangan diem aja dari tadi. Oma nggak bikin pesta itu kan? Oma jawab aku. Kamu tuh bisa diam apa enggak sih? Oma ini pusing dengan ocehan kamu. Ma, pokoknya aku nggak setuju ya ada pesta-pesta di rumah ini. Bayu, kamu kenapa? Pak, masa Oma pengen bikin pesta resepsi buat Papa? Pokoknya aku nggak setuju ya ada pesta-pesta di rumah ini. Aku juga bilang kalau aku nggak setuju. Cuma Oma ini mau aja dengerin omongan temennya. Wanita itu tinggal di sini aja kita nggak setuju, apalagi dibikin pesta. Pak, teman-teman aku di sekolah udah pada tahu Pak kalau ibu tiri aku tuh bukan Sa. Aku malu Pak. Mulai sekarang, kalian berhenti memanggil dia dengan sebutan wanita itu. Bagaimanapun juga, Ibu Kanza akan menjadi mama kalian. Mama Pak, cuma karena Papa menikah sama dia Pak, bukan berarti itu juga jadi mama aku Pak. Papa udah mengkhianati kita semua Pak. Baru aja Mama meninggal Pak, dan Papa udah menikah lagi sama orang lain Pak. Henny, jaga bicara, kamu ketulang udah ketulang mas. Apa-apaan sini Pak? Dengar ya Pak, aku nggak mau ada pesta di rumah ini. Aku nggak mau ngerusak kenangan Mama di rumah ini. Tadi. Oma, ini semua gara-gara Oma. Semuanya kacau gara-gara Oma. Kok gara-gara Oma? Oma nggak pernah cerita sama teman-teman Oma soal pernikahan papa kamu? Kirana yang cerita sama teman-teman Oma. Cepat atau lambat, pasti semua orang juga sudah tahu kalau papa kamu sudah menikah sama perempuan itu. Ih, Oma kok gitu omongnya? Ini kan Mama, bukan perempuan itu. Kanza itu baik. Aku bahagia melihat Kanza bersama kamu dan anak-anak. Menurut Papa, ide Oma itu nggak buruk sama sekali. Lagi pula kan semua orang juga sudah tahu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Mama Kanza di rumah. Alhamdulillah, Mas Bayu udah terima aku. Pas! Aku kecewa sama Papa! Mas, aku rasa nggak perlu lah ada pesta. Aku tidak minta persetujuan kamu. Kamu akan mendapatkan hak kamu di rumah ini. Ma, kaki Mama kok berdarah lagi? Ayo Ma, istirahat. Aku akan biarkan Bayu mengadakan pesta pernikahan Makansa. Tapi aku akan pastikan inilah pesta yang terakhir ya untuk dia datangi.
Gila, oke. Skornya. Apaan nih? Bukanza tuh udah menang sama lo, Dan. Bokap lo itu mau bikin pesta buat Bukanza. Berarti lo udah kalah telak. Bukanza yang menang, cuy. Kasih lu. Kita diundang nggak? Yalah, gue pengen makan. Capek belajar dulu. Widih, mau ditraktir nih? Iya. Gini nih, ini nih dan yang gue suka. Ayo. Dani tunggu dulu. Elah, gua mari nunggu dulu deh. Jangan lama-lama, jam istirahat gua habis. Ada apa, Bu? Dani, Bukanza di mana? Saya bukan asisten Bukanza, Bu. Jadi saya nggak tahu Bukanza di mana. Dani, tolong kasih tahu saya di mana Bukanza. Dari kemarin saya telepon HP-nya nggak aktif. Kanza tuh lagi sakit dan saya khawatir sama dia. Dani, saya akan terus mengawasi kamu. Awas aja kalau sampai kamu berani membuli Bukanza. Bukanza di neraka, Bu. Puas, Bu. Ibu mau nemenin dia di neraka? Hah? Ya elah, lama banget ganti baju dah. Sabar, Boy. Bentar lagi. Ini kemana lagi nih? Udah deh, buruan ganti baju. Lupain makan siang. Kenapa? Emang lu pada nggak lapar? Jadi gini, teman gua baru dapat barang yang bagus dari Thailand. Ada duit nggak lu? Duit sih ada. Nah, ini nih yang gue demen main sama lu. Pokoknya, ini barang bikin lo lupa sama masa lalu. Lupa. Buruan ganti baju kita. Aduh, mana sih temen lu? Bentar lagi juga nyampe. Udah gua kabarin kok. Nah, ini nih. Bro. Yoi. Jamin bagus. Kita coba dulu ya. Kalau bagus kita pesen lagi sama lo. Siap lo. Dan thanks ya. Yoi. Gue coba dulu ya. Yoi. Ini bagus banget. Kayak pengen beli deh. Ya ini bagus banget. Lo mau beli? Kalau beli kita juga bisa, Nat. Tapi nggak seru kalau nggak ada sensasinya. Iya, maksud lo? Gimana kalau lo kita tantang buat ngambil tuh anting tanpa bayar? Maksud lo gue nyuri gitu? Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi lo kan anak papa. Mana berani ngambil anting tanpa bayar? Oke, gue terima tantangan kalian. Oke? Yuk. Bagus juga itu, Kak. Ada yang lain nggak yang lebih mahal? Ya, sebelah sini, Kak, yang lebih mahal. Lo mau lihat dong? Yang itu tuh. Bayu, sudah malam begini kok Dani itu belum pulang. Ibu telepon tapi teleponnya itu tidak aktif. Ya, nanti
Nanti dia juga akan pulang. Paling dia cuma pergi ke rumah temannya saja. Bayu, kamu tuh tidak usah terlalu keras sama dia. Kalau dia ngambek, ya begini hasilnya. Dia nggak pulang. Kan repot. Enggak, Bayu harus tegas sama dia. Dani itu sudah keterlaluan. Dia harus belajar sopan santun. Dan aku tidak mau dia jadi anak yang kurang ajar sama orang tua. Itu karena... Ibu tidak usah membela Dani. Kalau dia melakukan kesalahan seharusnya dikasih tahu saja. Kan ibu yang ngajarin Bayu juga. Dari kecil kita harus mendidik anak untuk belajar sopan santun dan berbakti. Karena nantinya kalau tidak bisa sangat sulit diatur. Ya kan Bu? Ibu yang ngajarin loh. Ibu tenang saja ya. Dulu Kirana, sekarang wanita sudah berhasil kasih mantra ke putraku. Gara-gara Kansa, sekarang cucuku nggak mau pulang. Dasar perempuan pembawa masalah. Lihat tuh. Lihat tuh. Udah deket banget. Dan. Kalau lu ngajak kita ke pesta, lu nanti kita bakal bikin pesta lu. Mantap lah pokoknya. Weh. Aku mau ke pojokan bentar. Mau ngapain lu? Ngapain, Don? Udah. Dan, gua ada ide Dan. Kenapa lu nggak campurin aja nih obat tadi ke minumannya Bu Kanza? Dia bakal mimpi digigit ribu kalajengking Dan. Ide lu kadang-kadang suka benar. Boleh. Ya. Itu kan yang semalam gangguin Nadia. Iya, gue lihat. Itu anak yang semalam. Kita habisin. Ya udah. Yuk. Dan. Ban. Cabut Dan. Cabut Dan. Kamu Tadi. Woi, Irfan. Woi. Bangun lu. Woi, santai. Irfan. Woi, kau dulu. Woi, Irfan. Kau dulu. Semalam urusan kita belum selesai. Ayo kita bawa. Irfan. Ayo, kon. Tolongin gue, jangan kabur, woi. Segitu doang lu. Lu kira gue takut sama lu? Ayo. Aja udah semboyongan lu. Bangun lu. Dasar anak manja lo. Bisanya cuma ngabisin duit orang tua aja lo. Doang kerjanya. Bangun lu. Sepatunya lumayan juga nih. Boleh juga barang-barangnya ya. Kita ambil aja. Pretelin aja. Iya enggak? Ya udah sikat yuk. Ya. Yuk. Lo tidur yang nyenyak di sini. Mimpi indah dah lo. Yuk. Nadia, buka pintunya Nadia. Bu, ini loh Bu, saya cuma mau ngasih tahu Pak Bayu itu kan menikahi Bu Kansa itu untuk merawat dan menjaga anak-anak, ya kan Bu? Tapi kok saya lihat malah jadi berantakan di rumah ini. Atau
Jangan-jangan Pak Bayu itu dipelet kali Bu sama perempuan itu. Ah, masa anak saya dipelet? Ya kan bisa aja Bu, buktinya aja. Pak Bayu itu kan duda beranak 3. Terus menikahi perempuan yang umurnya tuh jauh lebih muda. Udah gitu Pak Bayu nurut lagi. Mau ngadain resepsi pesta pernikahan itu. Coba, bayangkan aja Ibu di situ. Tapi awas kalau sampai saya dapat buktinya, saya pasti usir dia dari sini. Iya. Nadia. Lah, ini pasti gara-gara tadi pagi sampai anak saya nggak mau pulang lagi ke sini. Bagus nggak? Simple banget. Aku beli yang ini deh. Ya ini aja. Boleh. Pakai kredit bisa kan? Iya bisa Kak. Ini aja ya Kak ya. Iya. Nah, lo harus bereaksi sendiri. Alah, anak papa, mana berani sih ngambil? Oh ya? Kalian pikir gue penakut? Dadah! Keren lo, Nat. Gua kira lo gak akan berani ngambil. Berani lah gue. Nat, gue respect sama lo. Kok bisa sih, Nat? Karena gue gak penakut lagi kan di mata kalian. Enggak sih, enggak sih. Yuk, let's go. Loh, kok bisa nggak ada? Taufik, Ya, kamu Pak. sini. Ya. Cepat. Coba kamu lihat. Oh, kenapa tim di tempat ini bisa nggak ada? Tadi ada Pak, coba lihat atau jatuh kali Pak. Coba Rizky, dicek di bawah ada nggak Ini antingnya? dulu, Pak, Jatuh coba. di selip-selipan coba. Kamu jaga gimana sih Rizky juga ini? Atau enggak kita CCTV aja Pak. Oh iya bener ini. Taufik, Rizky, coba kamu lihat. Ternyata wanita 4 ini yang nyolong antingnya. Ya udah. Taufik, kamu tetap jaga di toko ini ya. Awasi ya. Rizky, cepat. Jaga bentar ya. Oh, gimana nih orangnya? Mungkin dia lari ke arah sana Pak. Ya udah Ki. Ayo Ki, kita kejar Ki. Jangan kelolos. Ayo, cepetan. Keren kan anting gue? Iya, keren banget. Ayo Ki, cepetan Ki. Ya Pak. Nah lo. Nah, no. Lo dia Ki orangnya Ki. Ya Pak. Bajunya merah bersama. Ya Pak. Kita kejar Ki. Ayo Ki. Kepanjangan mau gua aja lo. Ayo, kejar kita. Hei, berhenti nggak lo? Balikin anting gua cepetan. Ini jangan Kamu gak bisa ngeliat ngasih. Ayo Pak, oke. Kejar kiri. Gimana? Seru kan? Gila lo kalau ketangkep gimana coba? Nat, lo baru kali ini yang ngelakuin kayak gini.
Iya, lu cemen banget sih. Alah, udahlah, santai aja. Gak bakal ketangkep kok. Yaudah, yuk, let's go. Mereka larinya cepat banget, Ki. Iya, Pak. Tapi, sepertinya mereka anak orang kaya. Kenapa harus mencuri, Pak? Bukan begitu, Ki. Mereka semua itu bukan orang-orang miskin. Mereka semua orang berada, Ki. Dan mereka melakukan hal ini, Ki, untuk semata-mata meningkatkan adrenalin mereka, Ki. Itulah orang kaya, Ki. Tapi, Pak, mereka tak sepintar itu. Mereka belanja pakai kartu kredit dan CCTV merekam transaksi mereka. Dengan begitu, kita mudah melacak alamat mereka dan memberitahu keluarga mereka. Pasti mereka mau membayar mahal demi menghindari pencemaran nama baik. Dengan begitu, kita minta setinggi-tingginya bayaran. Bagus. Kalau begitu, sekarang kamu hubungi pihak bank dan kita cari alamatnya mereka, ya? Baik, Pak. Ayo, Pak. Kita jalanin. Irfan sama Andrea mana sih? Masih ada basiannya lagi. Kirana, itu kamu mau bawa apa ini? Ini kan berat. Hah? Kan mama lagi sakit, banyak keringatnya. Jadi Kirana mau nyuci badannya. Perempuan itu, dia jadiin Kirana perawatnya atau gimana? Ya, tapi kan ini udah biar aja Oma yang bawa ya. Gak usah, Oma, gak usah. Lihat Kirana aja. Kata bu guru di sekolah, Allah itu cinta sama anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, paling utama sama mama. Ayo deh, ayo. Sayang, kamu mau papa bantu? Papa mau merawat mama juga. Terima kasih ya, Pak. Ayah. Mas Bayu, Kirana. Udah, kamu tiduran saja. Kirana, kamu mau ngapain? Mama lupa ya. Waktu dulu, kalau mama sakit, kan aku sering seperti ini, Mah. Bersihin wajah mama, tangan mama, kaki mama. Dulu mama nyuruh Kirana nyelap tangan mama kayak gini nih. Makasih ya sayang. Ini kan tugas aku merawat mama, ya kan Pak? Ayo sayang, kamu mandi ya? Mas, ini kan waktunya kamu kerja. Jadi mendingan kamu pergi aja, nggak usah mikirin aku. Aku nanti biar Biina aja yang bersihin badanku. Ini tugas dan kewajibanku sebagai suami buat kamu. Kita mulai dari tangan dulu aja ya. Walau di hati saja seluruh hidupku. Pak, boleh aku bantuin nggak? Ya boleh dong. Mau?
Iya. Nih, apa ajarin ya? Ini pertama ada airnya, ada handuknya juga. Handuknya dicelup di air, terus diperas, udah diperas benar-benar, baru bersihkan bagaimana. Bisa kan? Nih, handuknya, ya dulu. Kembali hanya satu yang tak pernah terjadi. Ini sih gampang, Pak. Aku pasti bisa. Amat berarti di hatiku selamanya. Makasih ya sayang. Makasih ya Mas. Aku senang sekali karena kalian selalu ada untuk aku. Seumur hidupku Kirana selalu ada buat Mama. Kau tetap milikku. Iya. Mama sama Papa senang sekali punya anak yang berbakti kepada orang tua. Kata Bu Guru, surga itu di bawah telapak kaki Ibu. Jadi aku akan nyuci kaki. Sayang pelan-pelan ya, kaki mama sakit. Iya, Ma. Mangkok isi. Ah, kan ya. Bu Sarah, Ibu mengajarinya dengan baik. Ibu mengajarinya dengan sangat baik. Kirana sungguh anak yang luar biasa, Bu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memudahkan semuanya. Melihat ini, bikin aku terus teringat dengan Sarah. Sarah, aku tahu kamu pasti bangga melihat Kirana tumbuh jadi anak yang berbakti. Kansa! Berani-beraninya kau nyuruh Kirana melakukan itu. Ibu, ayo ikut aku keluar. Ya, biarkan Kanza istirahat. Ya Bu ya, ayo Bu. Kamu juga Bayu. Kenapa kamu biarin tuh Kirana kerja seperti itu? Sudah Bu. Kita bicara di sini saja, Bu. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu kira Kirana itu pembantunya? Biarkan saja. Biarkan Kanza itu meluangkan waktunya sama Kirana. Apa? Kamu ini ada apa sih, Bayu? Apa yang salah di kamu? Apa kamu sudah kena guna-gunanya si Kanza? Ibu, nggak seperti itu, Ibu. Kanza itu kan lagi sakit. Bukannya menjadi kesepakatan kita untuk melakukan ini demi Kirana. Jadi ya udah Ibu, biarkan saja Kanza sama Kirana dulu, nggak apa-apa. Perempuan itu sudah terlalu berkuasa. Pertama dia datang di sini, Kirana udah lengket sama dia. Sekarang kamu mau juga mengadakan pesta. Ibu, tenang Ibu. Ibu, jangan sampai Kirana dengar dong, Bu. Bayu, bagaimana Ibu bisa tenang? Perempuan itu kan memanfaatkan Kirana sama kamu. Dua anak kamu malah begini aja belum pulang. Kamu tidak peduli sama mereka. Kamu ini benar-benar sudah kena guna-gunanya si Kansa, ya kan? Ibu, adanya Kanza di rumah ini kan karena Bayu mendengarkan nasihat Ibu. Ibu yang bilang kalau rumah ini memerlukan seorang perempuan yang bisa merawat membesarkan anak-anak. Kalau Bayu itu pilih Kanza, apa salahnya? Bayu, tapi kalau Dani dan Nadia... Kalau Ibu memihak mereka untuk menambah kebencian mereka terhadap Kanza, terus bagaimana Kanza itu bisa menjaga Dani, Nadia, dan juga Kirana, Ibu?
Ibu seharusnya bisa memberikan kepercayaan kepada Kanza, Ibu. Dengan demikian, Kanza itu bisa dengan tenang, dengan baik, bisa merawat anak-anak, bisa melakukan perannya sebagai ibu di rumah ini, Bu. Oh, jadi kamu sudah jatuh cinta sama si Kansa? Ngaku aja. Ibu, cukup, Ibu. Terserah Ibu mau pikir bagaimana. Tapi Ibu enggak pernah bisa menyamakan Kanza dengan Sarah. Bagaimanapun juga di hati Bayu itu cuma ada Sarah, Bu. Cuma Sarah yang Bayu cintai. Mereka adalah dua hal yang berbeda. Sementara Dani dan Nadia, kalau mereka memang salah, Ibu seharusnya bisa menilai secara objektif, Bu. Harusnya begitu. Oh, jadi sekarang ibu yang salah. Aduh, malu banget gue kalau kayak gini doang. Bisa-bisa teman sekolah gue lihat lagi. Aku dibully lagi. Kayaknya gue kenal anak tadi deh. Ceker. Wah, ini tempat sekolah gue kayaknya nih. Kok mundur mobilnya? Aduh, tempat sekolah gue fix. Aduh. Lu Dani kan? Lu ngapain ada di sini? Udah lu keluar aja, ngapain malu-malu? Keluar aja. Keadaan lu kenapa bisa kayak gini? Lu lagi ada masalah apa sih, ha? Lu cerita ke gua. Oke. Kalau lu nggak mau cerita, gua anterin lu pulang ke rumah ya. Gak usah. Gua mau ke rumah teman gua aja. Gua mau pinjam baju sama dia. Gua nggak mau kalau bokap gue liat gue kayak gini. Ya. Lu bener juga sih. Gua pun juga pernah punya masalah sama bokap gua. Ya, gua ngerti lah posisi lu kayak gimana sekarang. Kalau gitu sekarang gua anterin lu pulang ke rumah temen lu aja, ya? Ya, yuk. Udah ikut gua, lu ngapain malu-malu? Gua kenal deket kok sama keluarga lu. Lu gak usah segan-segan sama gua. Lagipun lu emangnya mau jalanan di tengah malam kayak gini diliatin sama orang-orang? Lu pasti malu kan? Kok dia kenal sama bokap? Apa dia temannya bokap gue ya? Bentar. By the way, gue belum kenalin diri gue siapa ke lo. Gue Riko. Ini? Iya, gue tahu nama lo. Emang sebenarnya apa yang terjadi sama lo sih, ha? Lu bisa sampai kayak gini keadaannya? Lu dibekal sama siapa? Jadi... Bentar. Lu tahu di mana tempat tinggal mereka? Kita bakalan balas dendam mereka. Kita ambil semua barang lu, balik lagi ke lu. Terutama baju lu nih. Ya? Beneran? Iya, udah santai aja. Ayo, yuk. Dan lu maju duluan.
Lo ngapain di sini lagi? Yang tadi masih kurang? Hah? Balikin barang-barang gua. Berani dia. Balikin barang-barangnya dari. Gengs, kalian lihat si bocah manja ini bawa pengasuhnya. Apa lu bilang barusan? Gue pengasuh. Hari ini emang gue sengaja datang untuk mau ngasuh kalian semua. Karena gue pengen ngajarin sopan santun sama kalian. Rasain. Lu masih berani panggil gue pengasuh? Hah? Berani? Asal lu tahu ya, kalau gue bisa, gue bakalan beli lu semua untuk jadi pengasuh gue. Ngerti? Ampun bang. Ya bocor semua. Dan lu hancurin semua barang. Cabut. Dan cukup dan cukup. Sekarang lu ambil barang-barang lu, kita pulang sekarang. Halo, Win. Halo, ya Allah Kanza, kamu itu dari kemarin aku telepon gak bisa-bisa. Gimana, kamu udah sehat? Kami semua khawatir sama kamu, Za. Aku baik-baik aja kok, kamu gak usah khawatir. Dani sama Nadia gimana? Mereka masih ngerjain kamu? Mereka masih belum bisa nerima aku sih, Win. Tapi aku ngerti kok. Nama juga anak-anak. Win, tapi aku ada kabar bagus nih. Mas Bayu sekarang udah lebih perhatian sama aku, lebih baik. Syukur deh, aku seneng dengernya. Semoga kehidupan rumah tangga kamu kedepannya semakin baik dan kamu bisa bahagia sama Pak Bayu. Amin, terima kasih banyak ya, Wit. Oh ya, Wit, aku mau nanya. Ini kok anak-anakku belum pada pulang ya? Mereka sekolah gak sih? Tadi si Dani ke sekolah. Cuman waktu istirahat, aku lihat Dani pergi sama temennya. Terus kayaknya mereka gak balik lagi deh. Aku gak tahu deh Za mereka kemana. Oh gitu. Ya udah, makasih banyak ya untuk infonya. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu. Iya udah Za. Dan, lu tenang aja, Dan. Lu bisa kontak gua kapan aja. Pagi, siang, sore, malam. Kapan lu butuh, lu calling gua aja. Ini gak benar. Gak seharusnya Dani kenal sama Riko. Riko itu psikopat. Dia pasti akan membawa pengaruh buruk buat siapapun. Bagaimana sih bisa kenal Dani sama dia? Kapan lu butuh, lu calling gua aja. Oke? Bener nih. Mantap. Kamu oke? Good night, Dan. Ya. Kanza, kamu pikir kamu bisa berlindung di rumah itu? Kamu sudah meremehkanku, Kanza. Aku tahu cara membuka semua pintu di rumah itu. Satu-satunya yang tidak bisa kubuka cuma pintu hati kamu, Kanza. Tapi itu cuma soal waktu aja. Aku punya Dani, Bayu, dan Kirana.
Mereka telah berhutang budi padaku. Sekarang saatnya merayakan keberhasilan ini. Waktunya menikmati uang bokap. Dani. Masuk cepat ke kamar, terus tidur. Jangan ada keributan. Nanti kalau papa kamu tahu, jadi masalah ini. Ayo cepat masuk. Ya Oma, makasih ya. Nadia, kamu tuh dari mana? Ya jalan-jalan lah Oma. Kan udara di rumah ini udah beracun. Bu Lastri cinta banget sama cucu-cucunya. Tapi kalau misalkan dibiarin begini terus, lama-lama mereka bisa rusak. Bu Sarah, apa yang harus aku lakuin sama mereka? Gimana caranya supaya aku jadi ibu yang baik buat mereka? Satu-satunya yang aku pikirin sekarang itu Riko. Mungkin harus ngejauhin Dani dari Riko. Dan aku harus ngelakuin segera. Riko, lu kenapa sih happy banget? Ada apa? Cita-cita gue sebentar lagi tercapai. Oh, lu nggak usah banyak. Pokoknya lu semua yang ada di sini gue traktir bosnya. Halo? Syah? Tasya? Kok kayaknya lihat cowok lu dari sini? Iya, bener. Gua nggak salah lihat, cepetan lo kesini. Lu nelpon siapa? Hah? Bukan urusan lo. Gua mau telepon siapa, kek? Udah lu gak usah nelpon siapa-siapa. Kita have fun di sini. Ngapain lu nelpon orang, ha? Terserah gue dong, gue mau nelfon siapa. Kok lu banting handphone gue sih? Gue ganti yang baru nanti. Udah kita have fun aja ya. Lu ikut gua. Yuk. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memudahkan semuanya sehingga anak-anakku tetap selamat. Kirana tidur di sini. Tadi pulang sekolah, dia cerita sama aku kalau nilai ulangannya turun, makanya dia sedih. Malah ketiduran di sini sama aku. Jangan dipindahin ya, Mas. Mumpung dia masih kecil dan belum remaja seperti Nadia dan Dani.
dia masih mau tidur sama kita. Biar aja dia tidur sama-sama kita. Iya. Kamu benar-benar istri dan seorang ibu yang sempurna. Kamu tahu betul apa yang aku butuhkan dan juga anak-anak. Mas, kamu juga suami dan ayah yang sempurna buat anak-anak. Syukurlah, Kanza bisa mengimbangi Sarah hingga Kirana tidak kehilangan sosok ibunya. Papa, Kok kamu bangun lagi? Papa di sini. Papa harus tidur sama Mama. Aku sama Mama sama Papa. Hanya satu yang tak mungkin kembali. Enggak ya, gak usah kamu aja yang tidur ya. Kalau Papa tidur di sini, pasti Mama cepat sembuh. Aku senang kita bisa sama-sama lagi kayak dulu. Selamat tidur, Papa. Ya, selamat tidur. Pa, Papa mau kemana? Enggak, kan tidur harus tutup pintu. Mas Bayu kenapa tidur di sini? Sepertinya mereka berdua masih tidur. Kalau Kanza melihat aku di sini, dia bisa salah sangka.